membahas sejarah politik dan ekonomi Indonesia, ada satu nama yang selalu muncul dan identik dengan era Orde Baru, yaitu keluarga Cendana. Kenapa bisa begitu? Karena keluarga Presiden Soeharto tinggal di Jalan Cendana nomor 8 Menteng, Jakarta Pusat. Sekilas, nama jalan ini terlihat biasa saja, tapi pada zamannya, orang-orang enggan berani sembarangan menyebut nama presiden. Akhirnya, mereka memilih aman dengan menyebut keluarga Cendana. Dan kebiasaan ini terbawa sampai sekarang. Sebagian orang bilang, gaya pemerintahan zaman Soeharto itu otoriter. Jadi, tidak heran kalau keluarga Cendana punya pengaruh besar di hampir semua sektor politik, ekonomi, hingga media. Contoh nyatanya bisa kita lihat dari bisnis Mbak Tutut anak Soeharto yang meliputi tol, konstruksi, energi listrik, dan banyak lagi. Kekayaannya bahkan mencapai 9 triliun rupiah. Itu baru dari Mbak Tutut saja, belum anak-anak lainnya. Soeharto punya 6 anak, dan masing-masing dari mereka memiliki bisnis besar dengan omset yang luar biasa. Bahkan, pada tahun 90-an, kekayaan mereka bisa mencapai triliunan, angka yang sangat besar pada zamannya. Karena itulah, Soeharto pernah dinobatkan sebagai salah satu orang terkaya di dunia. Pada 1998, di tengah krisis moneter, keluarga Soeharto masih memiliki kekayaan lebih dari 30 miliar dolar Amerika Serikat. Bayangkan berapa jumlah kekayaan mereka sekarang. Saya yakin kekayaan mereka jauh lebih besar dibandingkan dulu. Menurut banyak informasi, mereka punya hubungan erat dengan taipan-taipan besar, seperti 9 naga. Jadi, simbiosisnya saling menguntungkan. Keluarga Cendana mendapat dukungan finansial, sementara 9 naga memperoleh proyek-proyek besar dari pemerintah. Bahkan, beberapa proyek yang saat ini dikerjakan oleh pemerintah banyak didanai oleh mereka. Mungkinkah di balik proyek-proyek besar dewasa ini melibatkan keluarga Cendana? Hal ini menimbulkan banyak pertanyaan. Seberapa kuat sebenarnya kekuasaan keluarga Cendana, sehingga bisa menggerakkan perekonomian Indonesia? Di video kali ini, saya ingin membahas hal tersebut. Meskipun masa kepresidenan Soeharto sudah lama berakhir, kekuatan keluarga Cendana masih bertahan. Kenapa? Karena mereka memiliki koneksi yang baik dengan para pengusaha besar di Indonesia. Salah satu contohnya adalah Salim Group, perusahaan besar yang dimiliki oleh Sudono Salim, sahabat dekat dari Soeharto. Salim Group berkembang pesat karena Sudono Salim mendapat perlindungan dari Soeharto. Sebagai timbal balik, Sudono Salim harus memberikan dukungan finansial kepada Soeharto dan keluarganya. Ini semua tertulis dalam buku karya Richard Borshuk dan Nancy Ching. Salim Group sekarang menguasai hampir semua sektor, mulai dari Indofood, Indomart, BCA, hingga Sinarmas. Jadi, bisa dibilang kekayaan dan pengaruh yang mereka miliki sekarang tak lepas dari peran besar Soeharto masa lalu. Selama 32 tahun kekuasaan Soeharto, banyak orang kaya yang dibantu oleh presiden. Bahkan, beberapa orang yang sekarang masuk dalam daftar orang terkaya di Indonesia mungkin dulu mendapat keuntungan dari pemerintah Soeharto. Bisnis-bisnis yang terkait dengan keluarga Cendana sangat dilindungi, sehingga hampir mustahil bagi orang lain untuk menjatuhkannya. Dulu, sempat ada rumor bahwa keluarga Cendana mensponsori calon presiden dan wakil presiden. Jika ini benar, kekuatan mereka akan lebih besar lagi, apalagi dengan fokus pemerintahan saat ini yang lebih condong ke IKN atau Ibu Kota Nusantara. Proyek-proyek besar yang sedang digarap mungkin melibatkan mereka atau kelompok-kelompok besar yang menjadi tangan kanan keluarga Cendana. Salah satu alasan mengapa keluarga Cendana masih kuat karena mereka punya fondasi hierarki yang sudah dibangun sejak lama. Mereka dikenal sebagai keluarga yang kebal hukum. Misalnya, Tommy Soeharto yang pernah terlibat berbagai kasus, mulai dari suap, bisnis ilegal, hingga senjata api. Bahkan, saat berurusan dengan hukum, Soeharto sebagai ayahnya selalu berusaha menjaga nama baik keluarga. Selain itu, keluarga Cendana dikenal sangat tertutup, berbeda dengan keluarga Presiden Jokowi yang sering menjadi sorotan media. Hampir tidak ada media yang berani menggali informasi lebih dalam tentang keluarga Soeharto, baik soal bisnis mereka, aliran dana, hingga aktivitas-aktivitas yang mereka lakukan. Hal ini membuat mereka terlihat jauh lebih eksklusif dan sulit disentuh. Dengan kekayaan yang mencapai triliunan rupiah dan jaringan bisnis yang luas, mereka memiliki kekuatan yang luar biasa. Saya sendiri tidak bisa membayangkan seberapa banyak rahasia yang mereka simpan. Bisnis mereka tersebar di berbagai sektor, dan saya rasa ini akan bertahan sampai anak cucu mereka.
Karena itu, kekuatan yang mereka miliki tidak hanya berbasis pada kekuasaan politik, tetapi juga pada kekayaan yang diwariskan turun-menurun. Keluarga cendana sudah terbukti bisa bertahan di era apapun, walaupun sistemnya tidak terlihat adil karena mereka menggunakan segala cara untuk berkuasa. Pada kenyataannya, mereka punya strategi bisnis yang cerdas dan jaringan koneksi yang kuat di semua sektor. Jadi, meskipun pemerintah terus berganti, keluarga cendana tetap memiliki tempat dan pengaruh besar dalam perekonomian Indonesia. Menurut saya, ini menjadi tantangan sendiri bagi Indonesia ke depan. Apakah kita akan memilih maju dengan kejujuran dan kemampuan, atau tetap tergantung pada kekayaan dan kekuasaan seperti yang dilakukan keluarga cendana? Nah, kalau menurut kalian, seberapa kuat keluarga cendana di Indonesia? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Sampai jumpa!